untuk anak-anak, mereka punya dunia sendiri. Mereka punya dunia kebahagiaan dengan usia mereka, dengan lingkungan mereka. Maka bergaullah dengan lingkungan itu. Bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dengan seusia mereka. Nah, dengan cara-cara melakukan hal-hal positif di usia mereka, mereka juga tidak akan melakukan hal-hal yang salah. Bagaimana anak-anak ini menemukan diri mereka. Tadi pertanyaan pertama saya ke mereka, siapa yang bahagia itu? Itu adalah inti dari mereka. Kala mereka merasa bahagia dengan diri mereka, maka mereka gak akan pernah mau mencari hal-hal lain yang menganggap bahwa itu bisa membahagiakan. Nah, itu intinya adalah ya anak-anak itu bisa membangun untuk diri mereka sendiri, kecintaan terhadap diri mereka sendiri, sehingga bisa bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Untuk circle itu sebenarnya tidak apa ada circle, karena kita juga perilaku kita gimana dari lingkungan kita. Nah, untuk circle kita berusaha untuk selalu menjadi circle yang positif lah. Jangan sampai ke arah yang negatif seperti membahas pelajaran, saling membantu satu sama lain dalam mengerjakan tugas, terus juga memberikan motivasi gitu. Bagus juga sih circle positif ya. Kayak kita kan bikin circle juga. Jadi circle kita tuh membahas kayak investasi gitu, kayak lebih sharing-sharing lah ilmu-ilmu kayak investasi, bisnis gitu-gitulah. Sebenarnya buat circle sendiri itu tidak masalah, tapi balik lagi kepada diri mereka masing-masing yang ingin melaksanakan circle itu dalam bentuk yang positif atau negatif ke depannya. Dan kalau bisa untuk circle sendiri memang diarahkan untuk ke yang positif, baik itu untuk membahas pelajaran atau membahas hal-hal positif lainnya, jangan sampai yang mengarah ke yang negatif. Mereka tentu butuh pertemanan. Pertemanan mereka itu tinggal mau dampaknya seperti apa. Circle-nya mereka itu apakah untuk kebermanfaatan dengan nilai-nilai positif atau justru nanti menjadi hal-hal yang negatif. Di mana kita berharap dengan mereka itu punya kelompok yang positif, ya mempengaruhi juga hal-hal yang positif yang mereka lakukan. Contoh tadi mereka, oh ini juara kelas, pinter matematika. Ya dia jadinya ikutan nih, gak bisa ngerjain PR dari dia bisa ngerjakan. Nah itu kan hal yang positif yang bisa didapatkan. Tapi kalau dengan circle atau dengan kelompok yang mereka punya, justru untuk membuli kelompok lain atau anak-anak lain yang tidak sama dengan mereka, nah ini yang kita perlu sampaikan, jangan sampai mereka ke ranah bully gitu. Tadi sempat diberitahukan juga bahwa kalau memang tidak bisa dilaporkan ke guru dan penanganannya kurang memuaskan, itu bisa langsung dilaporkan ke PPA, yaitu situs yang memang menangani buat perlindungan anak dan wanita. Terutama untuk siswa baru itu kita ada dilakukan yang namanya P2K, yaitu untuk pendidikan nilai-nilai karakter. Itu bantuan dari Kamtibmas juga, biasanya awal tahun pelajaran itu kita lakukan itu loh, supaya sefrekuensi bahwa keinginan kita awalnya itu siswa masuk di sini harus didisiplinkan dulu. Nah itu langkah awal itu, dengan bantuan para kepolisian itu membantu dari awal kegiatan setelah PPDB selesai sampai pada masuk ajaran baru itu dibantu sama rekan-rekan mitra polisi untuk mendisiplinkan anak dulu. Itu terutama dari baris berbaris sampai pendidikan nilai-nilai karakter, terutama disisipi masalah kenakalan remaja dan sebagainya. Itu situ Pak, antisipasi kita dari awal. Buat kenakalan remaja sendiri sih tidak ada yang sampai di luar kendali ya. Paling ya memang
kenakalan remaja pada umumnya, tapi masih bisa dikendalikan oleh pihak BK sendiri dan bisa diselesaikan kembali oleh kedua belah pihak yang memang sama-sama menguntungkan, jadi tidak memperluas atau yang lainnya. Yang pertama dari koordinasi BK antar dengan Bapak Ibu Wali kelas dulu disaring dulu Pak permasalahannya itu supaya jangan sampai melebar dulu. Bagaimana komunikasi antar dua orang yang berselisih itu harus diselesaikan secara kekeluargaan dulu di sekolah. Tapi kalau memang kami mudah-mudahan dari hal yang ada dan dengan kondisi walaupun berat permasalahan itu tetap diselesaikan dulu. Kalau itu memang sudah tidak putus, baru kita koordinasi dengan Binamas setempat, dengan Kapolsek, supaya tidak berkembang lebih jauh dan masih bisa kita selesaikan. Tentunya pada saat kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekolah, kembali lagi di sekolah punya wadah atau punya cara, yaitu dengan guru BK untuk bisa nanganin ya Pak Kepala Sekolah ya. Jadi namun kan tidak semuanya hal-hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh siswa itu ada di lingkungan sekolah. Justru banyak yang dilakukan di lingkungan di luar sekolah. Nah, bagi yang di lingkungan sekolah terjadinya, apabila memang itu sudah meresahkan dan tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah, maka bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, apabila itu terjadi di luar lingkungan sekolah dan banyak itu yang kita tangani, contoh tawuran, kita langsung dari pihak kepolisian langsung nangkep. Ya mau tidak mau justru terbalik, kita nanganin dulu di kepolisian, pihak sekolah kita undang nih anak muridnya sekian orang ditahan di kepolisian. Tinggal nanti bagaimana, apakah dia ini adalah kegiatan yang bisa ada unsur pidana yang bisa kita tangani atau bisa diselesaikan hanya dengan restoratif justice. Karena tentunya anak-anak banyak yang kalau masih di bawah umur itu tidak bisa langsung masuk ke unsur pidana karena ada undang-undang anak juga yang melindungi mereka. Untuk sementara mungkin kalau ada niatan dari orang tua tetap kita redam, jangan sampai muncul, supaya sifat kekeluargaan itu harus kita tekankan Pak. Jadi kalau sampai orang tuanya ngotot supaya dilaporkan sampai gini, ini justru image kita sekolah tidak bisa menangani hal itu. Nah, kalau udah terlalu orang tuanya ngotot segala macam, nah kita mediasi ya paling tidak, jangan sampai membuat laporan. Kalau udah masuk laporan dua-duanya jadi korban juga. Jadi anaknya yang ngerasa ini, tapi ya kita pencegahan dulu gitu. Ya selama ini sih tidak ada laporan untuk kenakalan remaja sih selama ini, nggak ada. Oh iya, banyak sekali yang kita selesaikan dengan restoratif justice. Jadi penyelesaian tidak hanya semata-mata harus lewat persidangan, tapi apabila kegiatan ataupun peristiwa itu terjadi, ada kesepakatan damai antara pelaku dan juga dengan korban, maka itu bisa dilakukan dengan melalui restoratif justice. Namun kegiatan itu tidak bisa dilakukan dengan hal-hal kegiatan yang berulang. Jadi kalau baru pertama, baru ini oke, boleh lewat RJ. Tetapi kalau itu sudah berulang-ulang dilakukan, maka itu tetap akan diproses pidananya. Sementara ini enggak, cuma hanya saja mungkin dari penguatan saja. Mungkin dari Binamas saja dulu, tidak masuk ke kepolisian, apalagi sampai membuat aduan dan sebagainya. Hanya kita minta pendampingan dari pihak Binamas tempat itu. Sangat baik, kami komunikasi selalu. Ada hal yang kecil saja, misalnya kita mau ada kegiatan keluar saja, kita harus koordinasi bagaimana jangan sampai langkah kita salah. Itu selalu saya berkomunikasi supaya tidak langkah kita takut disalahkan gitu di luar sana gitu. Yang apa yang disampaikan, semoga itu bisa menjadi tambahan ilmu buat semuanya, bisa menjadi bekal buat diri sendiri untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, sehingga anak-anak SMA 14 ini bisa semua menjadi anak-anak yang baik. Tulis guru yang telah diberikan, yang telah disampaikan oleh Ibu AKBP Yolanda Sebayang SIK dari Polres Metro Tangerang Kota.
Semoga menjadikan ilmu. Ya, tentunya dalam rangka masih dalam bulan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri buat semua yang merayakan. Minal aidin wal faizin, dan semoga semuanya kita dapat melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Demikian.